Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mengucap syukur karena begitu besar kasih Tuhan untuk setiap kita. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Dan kita percaya dimanapun kita berada, kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita tetap merasakan lawatan Tuhan, urapan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama menyiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, untuk kami memberikan yang terbaik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami rindu Tuhan, hidup kami terus melekat kepadamu. Kami mau Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami tetap terus memandang Engkau, menyembah Engkau Bapa. Kami tidak mau Tuhan hidup kami jauh dari Engkau. Sebab Engkau Allah kekuatan kami. Engkau Allah perlindungan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kami Bapa. Menyembah Engkau Tuhan, karena sungguh besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Darah-Mu telah tercurah untuk setiap kami Tuhan.
tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. 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 Sungguh besar nama-Mu Tuhan, karena Mu terus bersorak dengan Engkau. Mari kita bersama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bersorak memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
Suri kalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit dan serahkan. Hey, Allah bangkit dan nyanyilah. Suri kalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kau yang dahsyat Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang termanis Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau memuji, ku selalu pujimu. Kau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau memuji, ku selalu pujimu. Kau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur karena karya-Mu, kasih-Mu, bahkan rencana-Mu yang luar biasa atas hidup kami, umat-umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam rangka kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Sungguh kami boleh mengenang segala yang luar biasa sudah Engkau siapkan bagi kami, setiap anak-anak-Mu, supaya kami dalam menjalani kehidupan ini tidak pernah merasa sendirian. Bahkan Engkau merasa tidak cukup, Engkau melengkapi kami dengan kuasa-Mu, dengan karunia-karunia roh yang Engkau berikan kepada kami, supaya hidup kami boleh memberi dampak yang positif bagi masyarakat, bagi dunia secara umum. Dan kini waktunya kami mau menggali kembali kehebatan agungnya kenaikan-Mu di atas bukit pada waktu Engkau naik ke surga. Begitu agung dan mulianya peristiwa. Dan kami mau mengenang lewat kebenaran firman. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab tanah hati kami sudah kami siapkan untuk menerima benih-benih firman-Mu. Dan kami siap diberkati lewat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, katakan bersama saya, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali lagi kita bertemu lewat online ini. Nah hari ini kita bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Sebetulnya hari Kamis yang lalu, tetapi saya akan menyampaikan tentang agungnya kenaikan Tuhan pada hari Minggu ini. Kita tahu hari Natal pun tanggal 25, tetapi diperingati sebelum dan sesudahnya. Bukan tanggalnya, tetapi yang penting memperingatinya. Amin. Baik, kita akan melihat tema hari ini adalah berbicara tentang agungnya kenaikan Tuhan Yesus. Seperti apa ini agungnya? Kita harus memahami ini secara baik. Tujuannya apa? Supaya kita betul-betul bisa merasakan betapa agungnya Tuhan yang telah naik itu memberikan kasih karunia-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama melihat lewat kebenaran firman yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Itulah sebabnya kata nas,
Tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dan ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Amin. Nah, dari pembacaan Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10 ini, saya akan mengambil 4 hal. Yang pertama adalah tak kala ia telah naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Nanti akan saya jelaskan ini. Yang kedua, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Tentunya manusia yang dimaksud adalah umat pilihannya, saudara dan saya. Yang ketiga, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, nanti akan saya jelaskan ini juga ya. Dan yang terakhir, ia yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi lewat pembacaan Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10 ini ada 4 poin yang ingin saya share atau kita renungkan bersama dan kita perhatikan bersama. Supaya apa? Kita bisa mengalami dan menikmatinya. Amin. Ya. Baik, sekarang yang pertama. Ia membawa tawanan-tawanan. Penjelasannya adalah begini. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia menempatkan diri sebagai anak domba Allah yang terkesan lemah dan tidak berdaya. Tetapi saat ia bangkit dari kematian, yaitu Paskah yang kita peringati beberapa waktu yang lalu, Yesus menjadi singa dari Yehuda dan menyatakan dirinya sebagai raja di atas segala raja. Nah, biasanya raja itu kalau menang perang tidak hanya menawan musuhnya, tetapi juga membawa jarahan. Nah, yang luar biasa di sini, Bapak Ibu. Pada umumnya, raja menang perang membawa tawanan-tawanan dan jarahan, tetapi tidak demikian dengan Yesus. Jarahan itu justru diberikan pada kita. Nah, ini keagungan raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang kita sembah. Jarahan artinya segala apa yang dulu dipengaruhi atau dibelenggu oleh roh jahat, sekarang sudah diberikan pada kita. Artinya kita memiliki otoritas terhadap setan pun kita harus tidak perlu takut. Karena sudah dilucuti di dalam perarakan kemenangan Kristus. Nah, itu ditulis dalam Kolose pasal 2 ayat 15. Nah, yang ingin saya garis bawahi yaitu jarahannya itu seperti apa yang diberikan kepada kita, manusia, umat pilihannya, supaya kita ini bisa memahami dan bukan memahami, tapi kita juga menikmati. Amin. Nah, mari kita belajar hal ini. Nah, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Pemberiannya berkualitas. Bukan sebatas hal-hal yang lahiriah saja, tetapi yang bersifat kekal. Kalau lahiriah itu temporer, hanya sementara, hanya fana. Misalnya, kesehatan, itu lahiriah. Kekayaan, kehormatan, itu lahiriah. Nah, sayangnya banyak anak Tuhan ini fokusnya hanya hal-hal yang lahiriah. Memang itu diberikan, ya, kelimpahan itu diberikan. Tapi fokusnya jangan ke sana, fokusnya yang kekal. Amin. Nah, fokus yang kekal ini yang perlu kita pelajari dan pahami betul. Sehingga akhirnya yang kekal itu, yang lahiriah kita terima, yang kekal juga kita terima. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan tentang bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu artinya Roh Kudus betul-betul mengendalikan hidup kita secara total. Ya, sehingga kita tidak mengatur Tuhan, tapi Tuhan izinkan mengatur kita. Nah, kalau kita memiliki sikap pandangan hidup seperti ini,
Tuhan tidak akan menunda-nunda segala kasih karunia dan anugerahnya. Amin. Nah, itulah sebabnya kita jangan terbelenggu fokus hal-hal yang lahiriah. Pangkat, kedudukan, kekayaan, kesehatan. Diberikan oke, tidak diberikan tidak masalah. Karena itu temporer, sementara untuk dinikmati umat pilihannya. Nah, Tuhan ingin kasih karunia-Nya ini bukan hanya bersifat lahiriah, tetapi yang bersifat kekal. Kasih karunia-Nya itu kan luar biasa kan. Nah, kehidupan yang kekal itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Dan saya percaya Tuhan itu memang luar biasa, tak terselidiki pikiran-pikirannya. Ya. Nah, itulah sebabnya kita mencoba ini untuk memahami kenaikan Tuhan ini sejauh mana luar biasanya. Dan seperti apa keagungan kenaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah. Yang pertama, keselamatan. Ya, keselamatan ini bagi semua orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat. Yang pertama, kita mendengar, kita percaya, maka Roh Kudus memberikan iman. Iman itu kasih karunia, bukan usaha dan pekerjaan manusia. Nah, iman kasih karunia itu sebagai dasar untuk selanjutnya kita tumbuh. Bukan hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai juru selamat, tidak. Nah, setelah kita tumbuh, kita rela dan mau dituntun. Nah, dari situ kita akan tumbuh sehingga ngerti pikirannya. Kita ngerti perasaannya dan kita mengerti kehendaknya. Amin. Nah, itu sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Ya, memiliki pikiran Kristus itu. Jadi keselamatan ini sangat luar biasa. Ada beberapa ayat. Nah, salah satunya begini. Seandainya seisi dunia ini itu diberikan kepada manusia, tidak ada artinya dibandingkan keselamatan jiwa. Jadi artinya anugerah keselamatan itu melebihi segala isi di dunia ini. Pahami enggak ini? Ya, kalau pahami kita sangat mensyukuri. Bukan karena tidak punya uang langsung mutung gitu ya. Apa gereja-gereja, nah itu orang enggak ngerti. Keagungan keselamatan itu luar biasa. Firman Tuhan menjelaskan itu. Seisi dunia pun engkau memiliki. Tapi apa gunanya kalau jiwamu binasa? Jadi keselamatan ini begitu agung dan luar biasa. Yang dicari banyak manusia. Zaman purba maupun harian ini yang belum mau menyerahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara dan saya kan sudah menerima. Nah, eman-eman, kalau kita hanya menerima selesai, tidak. Kali ini, sejauh mana, seluar biasa apa anugerah keselamatan. Ya, sudah kita bahas juga itu ya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15 itu. Supaya hidup kita ini cemerlang bagaikan bintang di tengah dunia yang gelap ini. Ada sesuatu yang bisa nampak, yang bisa dilihat orang dunia bahwa kita ini adalah anak Allah. Dari mana orang bisa melihat perubahan hidup kita? Jadi orang Kristen itu ukurannya perubahan hidupnya. Bukan lamanya, bukan pelayanannya, bukan pengetahuannya. Itu kan Farisi itu. Tidak. Buah hidupnya yang harus nampak, itulah buah roh itu. Yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Ya, jadi keselamatan ini sungguh luar biasa. Dicari bangsa-bangsa berabad-abad lamanya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya menerima dengan cuma-cuma. Bukan murahnya, tetapi karena mahalnya. Sehingga dicari banyak orang dan tidak akan bisa menemukan di dalam dunia ini. Tapi Bapak, Ibu, dan saya menerima cuma-cuma. Itu bukan karena murahnya. Karena mahalnya sehingga Bapak, Ibu tidak bisa membeli. Tidak bisa membeli dengan harta kekayaan. Ingat tadi saya singgung. Seandainya seisi dunia ini engkau miliki tapi jiwamu binasa. Artinya keselamatan ini harganya lebih dari isi dunia ini. Amin. Nah, inilah yang patut kita syukuri pada waktu kita memperingati kenaikan Yesus ke surga.
Selanjutnya, Tuhan memberikan keselamatan tidak selesai, tetapi membangun hubungan relasi kita manusia, debu tanah ini, membangun relasi dengan Allah Sang Penciptanya. Ini kan tidak masuk akal, tetapi faktanya ini. Dan itu tidak hanya pada zaman kasih karunia, pemulihan itu, tapi sudah dinubuatkan oleh para nabi di zaman dahulu. Ya, Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 menjelaskan begitu. Dan Yesus sekarang ada di surga. Sampai kapan dia turun? Sampai pemulihan segala sesuatu seperti yang dikatakan para nabi digenapi dalam hidup umatnya, saudara dan saya. Jadi keselamatan tidak berhenti di situ, tapi Tuhan ingin memulihkan seluruh aspek kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita ini. Seperti yang dikatakan para nabi. Artinya para nabi sudah menubuatkan. Seperti apa ini? Keselamatan ini diberikan kepada manusia. Mereka tidak tahu, mereka menyelidiki. Bahkan para malaikat pun ingin menyelidiki. Kenapa? Karena malaikat itu disuruh melayani kita. Hebat kan? Nah itulah sebabnya betapa agungnya kenaikan Tuhan bagi kita orang yang memahami. Dan saya ingin Bapak Ibu juga memahami. Sehingga kesulitan permasalahan dalam hidup ini, ingat segala kesulitan permasalahan yang Tuhan izinkan itu tidak sampai mencucurkan darah. Kalau martir itu orang pilihan, jadi martir itu orang pilihan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menerima keselamatan itu sebetulnya Bapak Ibu sedang dipersiapkan, dipulihkan. Pulihkan segala aspek kehidupan seperti yang dikatakan para nabi. Jelas itu tertulis dalam Kisah Pasal Rasul 3 ayat 21. Nah ini kan perlu digali dong. Supaya kita mengalami, bukan mengetahui, ngalami. Amin. Iya kita harus mengalaminya. Ya. Nah pemulihan ini tidak sebatas dalam personal tubuh jiwa roh kita. Tapi pemulihan hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita ini menjadi keluarga Allah, oikos. Luar biasa kan? Siapa kita ini? Debu tanah. Tapi Tuhan menganggap kita keluarga dan anaknya. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan. Dalam doa yang ditulis dalam Injil Matius pasal 6 itu, kalau kamu berdoa katakan Bapak kami. Jadi Tuhan itu menganggap kita ini anaknya. Dan kita memanggil dia, mengizinkan memanggil dia Bapak. Ini buah keselamatan. Sehingga terjadi pemulihan. Nah bagaimana setelah kita menerima keselamatan? Harus dibangun dengan fondasi. Batu karang yang hidup yaitu Yesus. Atau kebenaran firman itu sebagai fondasi kita mengalami pemulihan segala sesuatu. Ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat 20-21. Ya seperti dikatakan para nabi dan para rasul itu fondasinya. Artinya Alkitab ini sebagai fondasi kita bisa mengalami pemulihan segala sesuatu. Luar biasa kan? Inilah yang perlu kita renungkan kembali. Merefresh, menyegarkan kembali ingatan kita. Tentang agungnya kenaikan Tuhan. Dia memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Itu jangan kita sia-siakan, manfaatkan. Bagaimana Pak memanfaatkannya? Baca, renungkan, lakukan. Firman Alkitab, ya, Perjanjian Lama yang ditulis para nabi dan Perjanjian Baru yang ditulis para rasul. Itu adalah fondasi kita mengalami pemulihan segala sesuatu. Sehingga kita menjadi anak Allah yang mengerti dan merasakan kasih karunia-Nya. Selanjutnya, Roh Kudus diberikan adalah untuk bermanfaat bagi ke dalam, ya, berguna mengetahui rencana dan kehendak Allah, ya, mengerti rencana kehendak Allah, hikmat saat menemui jalan buntu dalam hidup, menolong, menghibur, menunjukkan jalan kebenaran. Bahkan hal-hal yang akan datang. Nah, hal yang akan datang ini sebetulnya penting bagi anak muda.
Karena anak muda ini kan tidak tahu masa depannya seperti apa. Buktinya apa? Kuliah aja salah. Ya, kuliahnya dokter gigi. Tapi pekerjaannya penjaga toko. Nah ini kan tidak ngerti ini sebetulnya masa depannya. Sehingga dari awal dia tidak mempersiapkan diri untuk menjadi seperti yang Yesus rencanakan. Nah hikmat itu berguna untuk mengerti seperti apa rencana Tuhan dalam hidupku, masa depanku seperti apa. Bagaimana bisa tahu masa depannya? Ya banyak bergumul, banyak berdoa, membaca Alkitab sehingga Roh Kudus mencelikkan tirai-tirai yang selubung yang menutupi mata rohani kita ini terbuka. Oh, ternyata aku di sini. Ya, hikmat itu penting juga dalam situasi ya COVID-19 atau COVID-19 ini. Bingung kan usaha? Untung kota kita ini tidak kena PSBB. Kalau kena PSBB, tidak ada toko yang buka. Yang buka hanya toko sembako aja. Kalau berani buka, semprot air itu. Ya. Lalu bagaimana ini? Lalu bagaimana seperti itu? Nah, kita akan mengalami satu kehidupan baru yang normal atau new normal. Kita harus mengerti seperti apa kehidupan baru yang normal ini. Belajar lewat banyak doa. Tuhan pasti menunjukkan cara dan jalan bisnis usaha apa. Karena kita anak-anaknya. Ya, kenapa? Kita tidak mengerti, kurang bergumul dong. Betul kan? Ya, kurang berdoa kan? Nah, itulah sebabnya kita harus banyak berdoa supaya mendapatkan hikmat pewahyuan untuk mengerti akan hal ini. Ya, contohnya di dalam Efesus pasal pertama, Rasul Paulus mengatakan, aku tahu engkau adalah jemaat yang berkembang, yang punya banyak cabang. Tetapi aku ingin engkau berdoa supaya roh hikmat dan wahyu engkau mengetahui atau menerimanya. Nah, yang disebutkan hal itu kemudian dijelaskan. Ayat 18, 19 sampai 23-nya. Jadi hikmat dan wahyu ini penting, bukan segala aktivitas kegiatan rohani kita saja. Supaya apa? Menjalani kehidupan dalam semua aspek sesuai dengan bagian kita. Ya. Sesuai hamba Tuhan banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Supaya tahu isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ya, bagi pengusaha mencari hikmat dan wahyu. Bisnis apa di tengah situasi seperti ini. Sebagai anak muda, masa depanku itu seperti apa? Semua aspek kehidupan. Kita akan menerima. Dari mana? Hikmat. Ya. Selanjutnya, keluar berguna dalam pelayanan, ya, menerima otoritas, kuasa, mendoakan orang sakit, mengusir setan dan seterusnya. Tapi ingat, kemarin sudah saya sampaikan, kalau karunia Roh Kudus pernah kita melihat dan merasakan pada waktu kita sedang pelayanan, jangan sombong, itu bukan menjadi hak milik kita. Kalau kita pernah mendoakan orang sakit, bukan berarti kita itu selalu mendoakan orang sakit pasti sembuh, tidak juga. Karena Tuhan tahu orang sakit ini sedang diizinkan supaya mereka bertobat, berbalik dari jalannya yang jahat. Jadi kalau karunia diberikan itu hanya kita saluran aja, seperti pipa air. Ya, kita ini hanya keran buka mendoakan air kesembuhan, air berkat, air pemulihan mengalir. Bukan kita kan sumber airnya itu. Jadi kalau ada karunia, jangan sombong. Itu hanya, kita ini hanya salurannya saja. Jangan merasa lebih dari orang lain, itu juga sombong. Ya, kita hanya lebih dipercaya Tuhan aja lah. Nah, ini yang perlu kita tahu. Amin. Jadi ke dalam berguna dan keluar juga berguna dalam pelayanan. Selanjutnya, untuk menerima pemberian-pemberian maka harus menyiapkan diri. Yang pertama adalah mengingat pengalaman di masa lalu. Masa lalu apa, Pak? Pemberian karunia tanpa kedewasaan rohani membawa kehancuran. Kalau di masa lalu itu misalnya Salomo anaknya Rehabian, ya, ditulis dalam 1 Raja pasal 7 itu. Karena dia tidak tahu dan dia belum mengalami proses hidup seperti kakeknya Daud,
maka jadi sombong. Jadi karunia tanpa kedewasaan rohani itu akan menjatuhkan kita. Jadi yang penting apa? Dewasa rohani dong. Ada harga yang dibayar. Dan itu tidak bisa ditawar. Kalau tidak jatuh dalam dosa. Percayalah. Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan. Kita tidak lagi terikat dengan bumi. Tidak terikat dengan keagungan, kesombongan, popularitas, harga diri. Itu tidak boleh itu. Nah itu namanya kalau sudah tidak seperti itu, sudah tidak terikat hal-hal seperti itu, maka itu namanya kita sudah dewasa rohani. Nah, sebagai umatnya jangan hidup menurut kemauannya sendiri. Bahasa Jawanya gugu karepe dhewe. Ya. Tetapi hidup menurut jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Bertobat dari hidupnya yang semaunya sendiri. Dan taat hidup dalam kehendaknya. Itu ukurannya. Ya, berbalik, metanoia. Berbalik 180 derajat. Kalau dulu berhenti berdosa, sekarang melupakan dan menjalani hari esok sesuai dengan kebenaran firman. Itu namanya bertobat. Memiliki kerinduan untuk dipimpin Roh Kudus. Nah, mulai rendah hati ini. Aku bukan apa-apa tanpa Engkau. Pimpin aku ya Tuhan. Tuntun aku yang Tuhan. Supaya hidupku berkenan di hadapan-Mu. Nah itu langkah selanjutnya. Meminta kepada Tuhan ya pimpinan Roh Kudus ini dengan tekun. Bukan hanya mendengar sembahyang. Besok sudah tidak sembahyang lagi. Ketika mendengar baca Alkitab, baca. Besok sudah tidak baca lagi. Itu namanya setengah hati. Ya, bagaimana mungkin setengah hati menerima karunia Tuhan yang luar biasa? Tidak mungkin kan? Jangan-jangan malah menjatuhkan kita. Nah, Tuhan tidak mau kita ini jatuh. Menyerahkan hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, hidupku bukannya aku lagi. Ya, Galatia 2 ayat 20 menjelaskan itu. Ya, hidup kita bukan aku lagi, tapi Yesus, artinya aku adalah hamba yang tidak berguna. Kalau aku berguna karena Tuhan menggunakannya. Itu rendah hati. Bukan lip service atau hanya sekedar ucapan mulut. Tapi betul-betul. Nah, orang seperti ini pengendalian dirinya kuat itu. Ya, kita melihat kan orang tidak ada pengendalian diri itu ngomong aja. Orang yang ngomong dia lari, ya itu kan jelas tidak punya pengendalian diri. Maunya aku jadi jadi pahlawan itu. Maunya fokusnya ke diri sendiri. Ya itu anak kecil itu. Nah Tuhan tidak mau. Setelah dituntun menjadi dewasa, tambah wawasan, tambah berhikmat dan pasti bijaksana hidupnya. Amin. Ya. Berdoa sungguh-sungguh seperti murid Tuhan dengan tekun berdoa di loteng Yerusalem. Jadi setelah kenaikan, 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus yang dikenal dengan Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus pertama kali diberikan kepada manusia. Itu 2020 tahun yang lalu. Ya. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan bejana hidup menurut standar yang Tuhan tetapkan. Standar Tuhan, sekali lagi, bukan standar kita. Sebab Allah itu kudus, maka bejananya juga harus kudus. Apa Pak ukurannya? Sampai pribadi Kristus nampak, atau buah-buah roh nampak. Ya, bukan kelihatannya sudah punya. Tapi ternyata pribadinya, akunya masih dominan, tidak seperti itu. Nah, oleh sebab itu persiapkan bejana ini. Bejana hidup ini dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16 adalah tempat tinggal Roh Allah. Nah, ini jangan dirusak dengan segala minuman, rokok yang memabukkan dan merusak bait sucinya. Kalau bermanfaat, monggo, tapi kalau merusak jangan dong. Nah, ayat 17-nya dalam 1 Korintus 3 ayat 17 itu, kamu berhadapan dengan Allah karena merusak bait
sucinya. Oleh sebab itu betul-betul bait suci ini kita rawat jaga dengan baik. Amin. Ya, mari kita masuk lebih jauh lagi. Memiliki motivasi hidup ini hanya untuk kemuliaan namanya. Bukan ambisi dan kebanggaan diri saja. Jangan. Ya, jangan. Pasti jatuh orang seperti itu. Kenapa? Lah Pak, buktinya itu masih sombong kok. Diberi karunia, itu menyedihkan itu. Ya, kadang-kadang Tuhan itu kan memang tidak terselidiki pikirannya. Orang yang karakternya masih buruk. Tapi kenapa Tuhan kasih karunia? Nah itu kemurahan Tuhan itu tidak bisa kita ukur. Seperti yang saya ukurkan harus dewasa rohani. Kadang-kadang tidak dewasa rohani pun Tuhan kasih karunia. Tapi apa dampaknya, endingnya, akhirnya jatuh kan? Nah mana yang dipilih? Dewasa roh dulu dapat karunia atau anak-anak dapat karunia? Nah, Bapak Ibu pasti tahu toh. Oleh sebab itu sabar tunggu waktu Tuhan dengan rendah hati mau dibentuk oleh firman. Karena firman itulah batu-batu rohani yang membentuk bangunan rohani kita. Ditulis dalam Ibrani. Ya, kita ini adalah batu-batu hidup dan Tuhan adalah batu penjurunya. Dan firman itulah batu untuk menata bangunan rohani kita. Tanpa dibentuk oleh firman, percayalah pasti jatuh. Ya, menganggap itu adalah segalanya. Salah. Itu kan hanya masalah di dunia lahiriah ini. Nah, dunia kekekalan tidak ada itu. Dunia kekekalan hanya 3 itu. Kasih, iman, dan pengharapan. Ya, wah punya ini dahsyat-dahsyat. Bisa tahu bahasa malaikat. 1 Korintus 13 kan menjelaskan itu. Tanpa kasih itu adalah gong yang berbunyi nyaring. Tetapi yang terpenting iman, pengharapan, dan kasih. Yang terutama kasih Tuhan. Kalau engkau mengasihi, menghormati Tuhan, maka engkau akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Mari kita melihat lebih jauh lagi. Akibat tidak hidup dalam kehendaknya, tidak mengalami pengalaman hidup yang luar biasa seperti yang Tuhan janjikan. Sebab itu hanya didapat kalau hidup di dalam kehendaknya. Jadi pengalaman hidup yang luar biasa seperti apa? Di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 mengatakan barang siapa ada di dalam Kristus selalu menang. Menang misalnya, sedang menghadapi masalah. Nah menangnya di mana? Bisa mengatasi masalah. Tidak mutung, itu namanya menang. Sakit diizinkan. Tujuannya bukan untuk menerima kesembuhan. Kesakitan yang kita alami tujuannya untuk menunjukkan kepada orang dunia. Di dalam kesakitan kita tidak pernah mengeluh dan menghujat Tuhan. Itu sedang dipromosikan, dipamerkan jadi alat kemuliaannya. Alat kemuliaan tidak selalu karena punya uang banyak berlimpah-limpah. Tidak, sakit tidak menghujat Tuhan. Itu iman dan karena kasih pada Tuhan. Itu kedewasaan rohani. Cara pandangnya tidak sempit. Cara pandangnya bukan hal yang lahiriah. Cara pandangnya bersifat kekekalan. Ya, tidak ada kerinduan mencari pemberian Tuhan yang luar biasa. Sebagai umatnya hanya mencari hal-hal yang lahiriah saja. Ya, kalau kita hanya mencari hal-hal yang lahiriah, susah payah, percayalah. Karena Alkitab mengatakan, berkat Tuhanlah engkau akan terima, bukan susah payah. Bahkan Yeremia pasal 17 itu mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita sadar bahwa berkat itu kasih karunia Tuhan, bukan usaha kita. Loh Pak, buktinya dia sukses. Tapi kesuksesan dia itu bukan karena, mungkin karena kepandaiannya. Ya, karena dia sekolah, pintar cari uang misalnya. Tapi kesuksesan itu apakah dibawa dalam kekekalan? Tidak kan. Di dalam kekekalan, 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Tunjukkan dong itu. Dunia melihat kasih Allah yang nyata dalam hidup kita. Amin. Ingat sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberi pesan terakhir akan menantikan janji Allah. Untuk menerima baptisan dalam Roh Kudus
ya, yang akan menjadi penolong dan menyertai kehidupan selama-lamanya. Di samping itu agar bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Jadi perlu kita hari-hari ini berdoa secara spesifik, minta kepenuhan Roh Kudus. Dibaptis itu ditenggelamkan. Bapto asal kata, tapi baptiso itu ditenggelamkan, artinya sudah tidak kelihatan lagi. Itu artinya kita sedang ditenggelamkan dalam hadiratnya Roh Kudus. Dan itu akan kita alami. Dengan cara apa? Kemarin sudah saya sampaikan, kita tidak lagi terikat dengan bumi, tidak terikat dengan keakuan lagi. Sehingga kemana saja kita pergi jadi berkat. Nah itu yang Tuhan tunggu, itu yang Tuhan nantikan sebetulnya. Kita mau ke sana, amin. Nah selanjutnya sekarang. Yang ketiga, bukankah ia telah naik, berarti juga bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Pada waktu Tuhan ada di dalam kubur ya, hari Jumat meninggal, hari Minggu bangkit. Nah, selama itu di mana Tuhan? Nah, 1 Petrus 3 ayat 19-20 menjelaskan. Pada waktu itu Tuhan memberitakan Injil kepada orang pada zaman Nuh. Jelas itu ditulis. Jadi Tuhan bukan nganggur di tempat kegelapan itu, tapi memberitakan Injil kepada mereka. Ya, sehingga akhirnya mereka percaya Tuhan. Itulah sebabnya jangan heran ketika Tuhan sudah selesai, ketika disalib dalam Matius 27 itu, ketika itu maka bangkitlah orang-orang di zaman dahulu. Nah itu. Jadi kebangkitan dialami juga. Itu beda dengan ketika Tuhan datang kali kedua. Kita semua akan diangkat, tetapi yang pertama adalah mereka yang sudah meninggal. Itu juga kebangkitan. Tapi nanti ketika Tuhan datang kali yang kedua. Dan kita yang masih hidup ketika Tuhan datang kali yang kedua, maka tubuh kita ini akan diubahkan dalam sekejap dalam tubuh kemuliaan. Tapi yang pertama adalah mereka yang mati terlebih dahulu, dalam Kristus tentunya. Nah, dan ini waktunya tidak lama lagi. Siapkanlah dirimu untuk ikut terangkat dengan tubuh kemuliaan. Nah, ini kita bahas yang akan datang. Ya, jadi Tuhan itu masuk ke dalam adalah maksudnya memberitakan Injil kepada mereka. Nah, tetapi dalam hal ini yang perlu diperhatikan sebagai anak Tuhan, jangan ikut-ikutan mendoakan roh nenek moyang di masa lalu. Nah, ini kan ada ini segelintir orang yang sok tahu ikut-ikutan sama Tuhan Yesus dan kelihatan hebat. Tidak boleh itu. Karena ini bertentangan dengan firman. Karena Tuhan tidak pernah bertentangan. Ayat yang satu tidak mungkin bertentangan dengan ayat yang lain. Itu yang disebut hermeneutik. Eksegesinya tidak ngawur. Mengambil peristiwa itu jangan ngawur. Sebab ayat di Ulangan 18, ayat 11-12 mengatakan, terkutuklah orang yang memanggil arwah. Nah ini kok arwahnya dipanggil? Dimasukkan kepada anaknya yang mikir orang tuanya atau kakek neneknya belum diselamatkan. Ya wis tak panggil, namanya apa? Masukkan ke dalam roh anak Tuhan. Kemudian setelah itu diinjili, setelah itu disuruh pulang lagi. Ini kan ngawur, mengada-ngada. Ini ajaran sesat. Dah boleh karena ayatnya bertentangan. Imamat 19:31 juga mengatakan, Imamat 20:27 juga mengatakan, dan Samuel. Ya, mosok sih roh Samuel yang sudah di Firdaus di surga dipanggil sama dukun, mau ada apa kamu nyusahkan saya? Nah, memang ini dipertentangkan, ada yang percaya itu roh Samuel sungguhan. Mosok sih dukun kok manggil roh Samuel dan Tuhan izinkan. Nah ini harus kita betul ketahui dengan baik supaya kita ini tidak terikat atau terjebak dengan fenomena mendoakan atau menyelamatkan, menginjili roh-roh nenek moyang enak baik. Ya, mosok sih di tempat-tempat Hades maupun di Firdaus itu tidak ada penjaganya, iso keluyuran gitu. Ya, penjara di dunia aja ada penjaganya.
Mosok boleh pulang, nonton TV bareng sama keluarga, lah penjaganya di mana? Nah, masuk Tuhan tidak ada menjaganya roh-roh di Hades bagi orang jahat dan di Firdaus orang benar. Nah, roh Samuel kan sudah di Firdaus. Masuk dipanggil oleh penyihir yang ditanyai oleh Raja Saul di dalam kebingungannya. Jadi Bapak Ibu, itu hanya peristiwa yang dilakukan Tuhan Yesus dan kita tidak perlu ikut-ikutan. Karena ini juga bertentangan dengan Lukas, ya pasal 16, ayat 19 sampai 31. Pada waktu Lazarus dan orang kaya itu. Orang kaya itu tanya, Bapak Abraham, tolong dong Lazarus untuk memberikan air kepada saya karena di sini saya panas. Orang kaya ngomong apa? Bapak Abraham ngomong, tidak bisa anakku, ada jurang pemisah yang tidak bisa diseberangi. Artinya orang meninggal tidak bisa didoakan. Nah, orang kaya ini juga ngomong, Bapak Abraham tolong dong, di dunia masih ada 5 saudara. Biarlah Lazarus memberitahukan, tidak bisa juga, percayalah. Ada orang bangkit dan memberitakan Injil di surga, tidak ada yang percaya kan? Nah, Bapak Abraham ngomong, di dunia ini kan sudah ada kitab para nabi dan rasul. Kalau kamu tidak percaya kitab para nabi dan rasul, orang mati bangkit pun kamu tidak percaya. Jadi tidak bisa itu. Jangan aneh-aneh, ya cari sensasi. Bisa mendoakan orang mati, nenek moyang, itu ngawur itu. Ya, Bapak Ibu harus tahu hal ini. Selanjutnya, ya ini. Yang telah turun, ia juga telah naik. Jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk menunjukkan, memenuhkan segala sesuatu. Nah, ayat ini berbicara, yang pertama, Tuhan itu lebih tinggi dari segala langit. Nah, kenapa seperti itu? Karena dunia itu memiliki peribahasa di atas langit ada langit lagi. Artinya pengetahuan. Jadi peristiwa kenaikan dan penaklukan segala sesuatu yang di bawah kaki Kristus melebihi pengetahuan ilmu yang jadi ukuran manusia. Ya, di atas langit masih ada langit. Jadi langit yang dimaksud seperti itu. Segala ilmu pengetahuan tidak akan bisa memahami tentang kasih karunia yang diberikan Tuhan pada waktu kenaikannya. Bapak Ibu sudah tahu, ini saya beritahu lagi. Nah, jangan kita sia-siakan ini. Bahwa segala pengetahuan yang tertulis dalam Alkitab ini sudah diperdebatkan 16 abad. Tepatnya 1551 itu sudah pasal titik komanya sudah. Nah, jangan kita membuka lagi perdebatan baru. Jadi segala pengetahuan, karena banyak hari ini muncul ajaran sesat yang mengatakan, ya Tuhan yang Maha Kuasa, maka mengajarkan apa-apa yang katanya didapat dari Roh Kudus. Tidak bisa, itu namanya membuka perdebatan baru. Salah, tidak boleh. Jadi maksudnya Tuhan ini melebihi segala ilmu pengetahuan di dalam dunia yang ukurannya di atas langit ada langit itu. Selanjutnya, Tuhan lebih tinggi dari ukuran kekuasaan dalam semesta ini, seperti kemuliaan, ya, kehormatan kuasa, raja dan pemerintahan Tuhan Yesus sebagai penguasa. Tidak akan dipahami. Nah, saya akan mengingatkan lagi. Pada waktu Tuhan selesai puasa 40 hari. Di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10 itu. Maka iblis mengatakan, Tuhan kalau engkau menyembah aku maka dunia ini akan kuberikan padamu. Dunia kok diberikan? Nah, dunia yang dimaksud adalah dunia yang dulu diserahkan Adam dan Hawa. Tetapi karena Adam Hawa jatuh dalam dosa, maka otoritas itu diambil iblis. Sehingga dunia pada waktu Tuhan belum bangkit, itu dalam otoritas setan. Nah, jadi jangan salah. Ketika Tuhan bangkit, maka semua otoritas itu sudah dikembalikan pada Tuhan. Nah, itulah sebabnya Kolose pasal 2 ayat 15 menjelaskan. Nah, iblis dijadikan perarakan kemenangan atas Kristus. Membawa tawanan yaitu iblis di dalam perarakan kemenangannya. Jadi sekarang Bapak Ibu punya otoritas. Karena Bapak Ibu kan tubuh Kristus.
Nah, kalau tubuh Kristus tentunya ikut terlibat memikirkan gereja, begitu. Ya, amin. Ya, kalau Bapak Ibu tidak merasa diri sebagai tubuh Kristus, biarin aja lah urusan gereja, urusan pendetanya. Nah, seperti itu kan tidak menganggap dirinya sebagai tubuh Kristus. Otoritas itu diberikan kepada kita yang merasa tubuh Kristus. Handar beni, merasa memiliki, merasa ikut bergumul, segala kesusahan pergumulan gereja seperti apa. Itu namanya handar beni. Berarti Bapak Ibu merasa aku bagian tubuh Kristus. Ya, Bapak Ibu memiliki otoritas. Misalnya, Bapak Ibu pergi ke sebuah hotel, mau tidur, dan tahu hotel itu terkenal angkel. Apa sikap Bapak Ibu? Berdoa dong di dalam kamar Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa roh jahat di dalam kamar ini, sebelah kiri, kanan, depan, belakang, pergi dan tidak boleh mengganggu aku. Tuhan kirim malaikat untuk menjaga. Itu namanya Anda bisa punya otoritas untuk berdoa seperti itu. Ada ayatnya itu. Nanti kita bahas ya. Bagaimana ini perang melawan kuasa roh jahat yang ada di kota, di jalan, di rumah, di tempat usaha. Termasuk kalau kita pergi ke hotel, walaupun di luar negeri. Tidak masalah karena kita adalah tubuh Kristus. Amin. Kita punya otoritas untuk mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Segala nama termasuk setan kan. Penyakit juga nama, masalah juga nama. Tetapi dalam hal ini setan harus pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Itu arti dari kebangkitan Tuhan, luar biasa sekali. Nah, kalau Bapak itu udah mengalami sing salah Tuhan atau kita. Oleh sebab itu baca, renungkan dan lakukan firman sehingga iman pengharapan Bapak Ibu makin hari makin kuat. Tumbuh dalam kedewasaan. Ya. Tuhan Yesus sudah memenuhkan segala sesuatu. Apa yang dipenuhkan? Tuntutan manusia berdosa harus dihukum. Yesus sudah memenuhi, menggantikan kita di atas kayu salib. Luar biasa kan? Jadi Tuhan memenuhi karena Tuhan itu adil, tidak bisa dong. Ya, hakim yang adil itu tidak bisa disuap. Tuhan Yesus juga hakim yang adil, tidak bisa disuap. Jadi manusia berdosa harus dihukum, tetapi bukan manusia yang berdosa. Bukan Bapak Ibu dan saya manusia berdosa yang menerimanya. Semuanya sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Selesai. Sudah dibayar lunas. Betapa agungnya anugerah keselamatan ini. Amin. Nah, oleh sebab itu, setelah kita memahami ada 4 poin tadi, mari kita mengaku dengan rasa syukur dan bangga. Yang pertama, aku lebih dari pemenang karena aku hidup dalam Kristus. Ingat Roma 8 ayat 37, barang siapa ada dalam Kristusnya dulu, baru bisa lebih dari pemenang. Di luar Kristus tidak mungkin kita jadi pemenang. Hikmatnya membuka jalan bagiku untuk mengatasi masalah dan persoalanku. Kita akui pengakuan iman. Dan yang ketiga, otoritasnya diberikan padaku agar bisa hidup berkemenangan mengatasi segala tipu daya setan. Kita akui bersama ya, pengakuan iman ini ya. Bersama saya ya, pengakuan iman. Ya. 1, aku lebih dari pemenang karena aku hidup dalam Kristus. Ya. Hikmatnya membuka jalan bagiku untuk mengatasi masalah dan persoalanku. Ya. Otoritasnya diberikan padaku agar hidup berkemenangan mengatasi tipu daya iblis. Ya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Dan kita akan menyanyikan pujian bersama sebelum kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Mari Bapak Ibu, kita berdiri menaikkan pujian ini bersama. Tuhan kasih-Mu mempesona diriku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah
mempesona diriku. Tuhan, Kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. oh Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Yesus. Sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk karya-Mu, untuk pengorbanan, untuk rencana-Mu yang begitu luar biasa. Siapakah kami ini sehingga boleh menerima segala kebaikan-Mu yang tidak hanya bermanfaat selama kami dalam dunia ini, tetapi sampai di dalam kekekalan. Kami rindu hidup kami sungguh-sungguh bisa jadi alat-alat kemuliaan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tuntun kami, bimbing kami, arahkan kami. Supaya kami betul-betul bisa mengalami segala kasih karunia anugerah-Mu. Nah, Engkau sudah naik, maka segala sesuatu yang terbaik sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami akan selalu berkemenangan. Ketika kami hidup di dalam Kristus sungguh-sungguh. Tidak ada alasan kami takut khawatir menghadapi tantangan dalam hidup ini. Karena Tuhan Allah Roh Kudus sudah memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengatasi segala tantangan persoalan hidup ini. Bahkan kami diberi hikmat untuk mengatasi segala tipu muslihat iblis yang mengincar setiap kelemahan kami untuk menjatuhkan kami. Bersama Tuhan kami lebih dari pemenang.
Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengumuman ini. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita akan berdoa dan terimalah berkat. Ya, buka hatimu, supaya berkat Tuhan yang Bapak Ibu terima, boleh diterima dengan hati yang terbuka. Saya berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sudah memberkati seluruh rangkaian ibadah online ini. Kami percaya jemaat-Mu yang di rumah sudah memahami makna keagungan kenaikan Kristus yang sungguh-sungguh bermanfaat, berguna bagi kehidupan kami. Biarlah hamba-Mu yang sudah selesai bicara, Roh Kudus yang terus berbicara, mengingatkan, sehingga jemaat-Mu boleh menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita. Karena Tuhan memberikan jaminan yang luar biasa. Sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun seluruh perjalanan hidupmu. Ingat, Tuhan sudah merencanakan hidupmu untuk terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apa saja yang kau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Supaya lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Allah bagi